Munarman bisa bebas. Benarkah? Begini penjelasan pihak Kepolisian Republik Indonesia, ditulis oleh tim Lensa Opini dari berbagai sumber. Seperti diketahui, mantan petinggi Front Pembela Islam alias FPI yakni Munarman ditangkap pada Selasa lalu 27 April 2021. Nah, terbaru, rupanya pihak Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa pihaknya bisa melepas Munarman. Namun, tentu saja hal tersebut dilakukan jikalau pihak kepolisian tidak bisa membuktikan tersangka terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana tersebut. Penyidik memiliki waktu sebanyak 21 kali 24 jam. Kalau 21 kali 24 jam belum bisa membuktikan, maka penyidik harus melepas. Jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Sabtu 1 Mei 2021, dikutip dari terkini.id dari Tribun News. Dijelaskan Ahmad, aturan itu termaktub dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana tersebut. Berdasarkan pasal 28 ayat 1, bahwa penangkapan tersangka tersebut itu 14 hari. Sambungnya, apabila dibutuhkan pasal 28 ayat 2 bisa diperpanjang 7 hari, jadi ada 21 hari proses itu status itu masih ditangkap. Diketahui Munarman ditangkap di rumahnya di perumahan Modern Hills, Pamulang, Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan pun menyampaikan bahwasanya Munarman diduga kuat terlibat dalam jaringan radikalisme di 3 daerah sekaligus. Jadi, terkait dengan kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan, jadi ada 3 tersebut. Ujar Ahmad di Mabes Polri di hari penangkapan Munarman. Untuk kasus baiat tersebut di Makassar, menurutnya Munarman sendiri diduga terlibat di dalam baiat tersebut. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa aturan ini berbeda dengan penangkapan tersangka yang terlibat dalam dugaan tindak pidana umum biasa. Itu bedanya dengan hukum acara pidana, hanya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Ketika tindak pidana umum setelah 1 kali 24 jam tidak cukup bukti, maka yang bersangkutan harus dilepas. Kendati demikian, Ahmad memastikan bahwa penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Munarman dalam kasus ini. Tentu sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Sekali lagi, penyidik tentunya profesional. Berani melakukan penangkapan pasti memiliki bukti permulaan yang cukup. Pungkasnya, dari foto acara baiat di Makassar tahun 2015 saja, sudah jelas kalau orang ini diam-diam merencanakan sesuatu. Caranya membela diri saat hadir dalam acara Mata Najwa malah menunjukkan bahwa gerak-geriknya sangat mencurigakan. Aneh kalau dia tidak tahu soal acara baiat, apalagi dia diduga juga hadir di Jakarta dan Medan. Tidak masuk akal kalau tidak tahu apa-apa, apalagi dia adalah salah satu petinggi FPI. Tak mungkin dia tak tahu, jelas-jelas ini ngeles. Ngeles pun percuma karena bukti selalu menang. Sebagus apapun mereka berusaha menutupi kebusukan, lama-lama pasti akan ketahuan. Tapi intinya, Rizik dan Munarman sama-sama harus ditindak tegas. Sama-sama satu kelompok dalam naungan ormas FPI yang dikenal perusak ketenangan masyarakat. Sama-sama tukang bikin rusuh, sama-sama komplotan. Dengan demikian, ini adalah akhir dari kiprah Munarman. Kalaupun nanti tidak seumur hidup, setidaknya hukumannya bakal lebih lama dari biasanya. Dan ini adalah berita baik buat kita semua dan negara ini. Siapapun yang berusaha membuat resah baik itu intimidasi, maka mereka harus diberantas apapun ceritanya. Harusnya Munarman kabur selagi masih bisa. Hehehe. Kabur dan tidak usah pulang lagi, bila perlu pergi bersama dengan komplotannya, minggat dari negara ini, pindah ke negara lain yang dianggap sesuai dengan impiannya. Tapi mereka mungkin merasa sombong dan yakin tidak akan ditindak tegas oleh negara. Dengan dukungan tameng dari penduduk serta narasi kriminalisasi dan menjual agama, mereka yakin sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Bisa dibilang mereka di atas angin, hingga menjadi lengah dan tidak waspada. Ternyata mereka sudah lama diincar dan ditarget. Kesabaran pemerintah sudah menipis ketika mereka makin lama makin tidak ada otak. Jujur saja, negara cukup repot pelihara warga seperti ini. Sudah lama mereka bikin semak dan menjadi parasit yang pelan-pelan ingin menghancurkan negara ini. Lalu berusaha mengganti ideologi negara. Kalau mereka ingin menghancurkan NKRI, maka negara wajib menghancurkan mereka dulu. Abdul Somad coba sliding Gus Miftah, Anies yang terguling-guling disco. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Kalau kita mengikuti cara pikir Abdul Somad, maka Anies Baswedan haram untuk dipilih karena dia pernah masuk gereja.
Bahkan, masuk beberapa kali. Bukan hanya dia pernah masuk gereja, dia bahkan terekam melakukan ceramah. Kalau kita melihat bahwa bagaimana dia mengharamkan Gus Miftah masuk ke dalam gereja, maka logika yang sama pun harus dilakukan kepada Anies Baswedan, yang merupakan gubernur yang didukung oleh Abdul Somad. Kita melihat bagaimana politik pecah belah NKRI ini berlangsung dengan sangat mengerikan dan sangat masif oleh para kaum agamawan yang merasa diri paling benar, pemegang kunci surga, dan saking merasa dirinya paling benar, mereka pun menghalalkan segala cara untuk memenangkan orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Rizik yang merupakan pendukung Anies Baswedan, memenangkan Anies Baswedan dengan isu SARA. Anies menikmati, lezat, politisasi rumah ibadah yang dikerjakan dengan masif, terstruktur, dan juga sistematis. Ancaman-ancaman untuk tidak mensalatkan para jenazah pendukung Ahok pun dilakukan. Partai macam PKS Gerindra pun saat itu diam, selalu mendukung dan mereka menikmati angin gurun yang sedang melanda DKI Jakarta pada waktu 2016. Sekarang gegara viral video Gus Miftah masuk gereja, Somad pun keluar-keluar mau serang kader NU ini. Masuk gereja pun diharamkan oleh Abdul Somad dan kawan-kawan, karena katanya akidah. Kita melihat bagaimana saat Anies kampanye, dia pun juga pernah masuk gereja untuk bahan didoakan oleh pendeta karismatik, Om. Kalau mau dilihat, sebenarnya didoakan oleh orang yang berbeda iman adalah hal yang biasa. Pun, masuk ke rumah ibadah agama lain pun hal yang sebenarnya santai saja dilakukan di Indonesia. Saya memiliki pengalaman waktu saya masih pemuda. Kami, rekan-rekan pemuda Kristen pernah masuk ke dalam musola dan masjid untuk membantu mereka mempersiapkan lebaran. Biasa saja, gak ada yang bikin saya terganggu imannya. Mungkin saat ini sudah tidak pernah lagi, karena saya bukan lagi pemuda melainkan om-om. Tapi dulu kami masuk dengan hati yang sukacita. Dan tidak ada gangguan spiritual dunia lain dan haram-haramkan masjid. Doa pun minta Tuhan tolong agar tidak jadi Islam gegara masuk masjid pun tidak dikerjakan. Semasa pemuda, gereja kami juga sering mengundang teman-teman muslim untuk datang ke gereja untuk berbuka bersama. Memang, ada beberapa yang tidak mau masuk ke dalam gedung gereja, namun mereka masih bergembira di luar sana. Katanya sih, gak enak masuk ke dalam gedung sambil buka. Takut ngotor-ngotorin. Akhirnya berbuka ada yang di teras gereja, ada yang duduk di dalam karena nyamuk. Secara berbuka kan sore ya, jadi kami menyediakan hidangan berbuka dan juga mereka begitu gembira menikmatinya. Tapi kalau memang Anies Baswedan adalah sejiwa dengan Abdul Somad, maka orang ini betul-betul haram untuk dipilih. Kalau saya sih haram memilih Anies Baswedan karena kerjanya memang gak betul. Kalau rakyat Indonesia mengharamkan memilih Anies Baswedan karena dia sudah membuktikan bahwa dirinya memang tidak mampu bekerja. Duh, kasihan Abdul Somad. Mau coba sliding Gus Miftah yang jatuh terguling-guling terpeleset licin disco adalah Anies Baswedan. Benar-benar haram gitu untuk dipilih. Karena bayangkan dia pernah sehari masuk ke 5 gereja sekaligus. Safari gereja cuy, tapi jangan mau dibodohi. Kalau mau haramkan Anies Baswedan, sebaiknya bukan karena dia masuk ke gereja, tapi karena dia tidak bisa bekerja dan hanya membawa petaka bagi masyarakat Jakarta. Kalau tidak suka Anies Baswedan, seharusnya Abdul Somad mengatakan bahwa pemimpin yang tidak bisa bekerja harus diharamkan. Jangan pakai alasan karena dia pernah masuk gereja. Saya melihat bahwa upaya perpecahan ini sedang masif lagi dikerjakan di negara ini. Padahal, kita tahu bersama bahwa negaranya adalah negara kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan negara yang sangat memiliki keragaman dalam suku budaya, ras, bahkan agama. Sampai ceramah-ceramah macam Abdul Somad dan pemuka agama lainnya yang merasa diri paling benar dan penghuni memegang kunci surga merusak dan menghancurkan bangsa ini. Jangan sampai ucapan-ucapan sok kenabian seperti pendeta karismatik juga merusak negara ini dengan penularan virus yang luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa makhluk agama membuat orang semakin bodoh. Kalau mabuk miras kelihatannya membuat orang semakin jujur. Kita lihat saja bagaimana KPK pun juga sama mulai radikal. Memang sudah waktunya Abdul Somad keluar dari NKRI, karena dia seringkali membawa pesan-pesan yang memecah belah. Kalau bicara ya sekalian general saja, jangan hanya mengejek Gus Miftah. Sekalian saja haramkan Anies Baswedan yang pernah masuk gereja. Tapi sekali lagi, ini adalah provokasi yang salah dan tidak dibenarkan. Kalau mau mengharamkan seseorang, haramkan karena rekam jejaknya yang memang haram. Bukan masalah orang masuk rumah ibadat atau tidak. Karena menurut orang Kristen, gereja itu bukan gedung, namun itu adalah isi hati dari manusia-manusianya. Jangan mau dirusak, dan pikiran Anda jangan mau dibengkokkan. Jangan mau dirusak dan pikiran Anda jangan mau dibengkokkan oleh logika-logika radikal semacam ini. Begitulah lurus-lurus.